Dengan orang yang nifas itu apa saja? Yang pertama itu as-sholatu, sholat. Ibu yang masih haid, ya, badan masih ada ya, insya Allah ya, masih yang muda-muda berarti sholat tidak diperbolehkan. Kemudian tawaf, kemudian wa masul mushafi, memegang mushaf, wa hamluhu, membawa Al-Quran. Yang haid juga tidak diperbolehkan, apalagi wa qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi ibu nggak boleh baca Al-Fatihah saat itu lagi haid, ya. Tiba-tiba membawa caranya kita buka dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Yang haid tidak boleh ikut baca karena ini termasuk ayat apa? Al-Quran. Berarti tidak boleh ikut baca Al-Fatihah karena itu termasuk Al-Quran. Nah, beda kita ibu-ibu itu termasuk ayat Al-Quran itu ada Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ibu dengar musibah. Jadi ada pengumuman ada orang yang meninggal. Ini kan ayat Quran tapi kan tidak diniati zikir, maka tidak apa-apa. Tidak kemudian diharamkan itu tidak. Tapi karena diniati zikir bukan untuk membaca Al-Quran. Jadi itu ayat Quran. Ya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran tapi ketika kita niatkan untuk zikir maka diperbolehkan, tapi tidak niat untuk membaca Al-Quran. Jadi seandainya ibu yang lagi haid, yang lainnya tahlil, ibu ikut tahlilnya mana? Ya yang ayat Quran jangan ikut membaca. Contohnya Yasin, ya, Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'izzatain, ya, Qul Falaq dan Qul Nas sudah tidak diperbolehkan. Kemudian ada lagi ayat kursinya, Billahi ma fis samawat sudah tidak diperbolehkan. Nanti baru kita mungkin yang sholawat boleh, kemudian yang la ilaha illallah boleh, subhanallah subhanallahil azim boleh. Yang penting yang bukan ayat Quran, karena bagi yang haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian apalagi wal muftu fil masjid, juga diam di masjid bagi orang yang haid dan nifas juga tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada orang yang haid atau nifas itu iktikaf di masjid itu tidak ada. Soalnya tidak diperbolehkan, diharamkan. Apalagi wasomu juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Sudah selesai puasanya semuanya? Yang masih utang? Masih ada? Masih. Nah, ini latihan ya, dipercepat. Bayarnya jangan kalau nanti ya ini. Apalagi yang kemarin haid mungkin ya. Saya baru utang dalam minggu, alhamdulillah sudah selesai. Ya, kayaknya kalau bilang nanti akhir, kan bisa kita ambil. Jadi ketika ibu Syawal ya, yang punya utang itu yang bukan aja. Awalnya sunawati Allah syahri Ramadan haji santi lillahi ta'ala. Kalau yang misalnya biasanya ada ya itu ya, itu diganti qadai syahri Ramadan. Jadi untuk qada bulan Ramadan yang sudah ditinggalkan berapa hari, nah kita kodok semuanya dapat sunnah syawalnya. Dapat sunnah syawalnya. Ibu mogok tapi dapat sunnah syawal, kan masya Allah bu. Enak ibu ya. Islam itu bijaksana banget. Sini katanya mogok tapi di samping mogok selesai dapat pahala sunnah syawal. Sunnah syawal itu nggak harus tanggal 2 sampai tanggal 7. Boleh. Saya pas tanggal 2 sampai 7 itu saya lagi gimana Ustazah? Boleh ambil hari berikutnya. Selama selain itu masih bulan Syawal, maka masih dikatakan sebagai sunnah Syawal. Ini sudah tanggal 29, besok hari terakhir bulan Syawal. Besok kita masuk bulan Dzulqa'dah. Itu terasa ibu ya, kemarin di ya, lebih baik karena itu satu hari lagi kita masuk bulan Dzulqa'dah. Kemudian setelah itu kita masuk bulan Dzulhijjah. Nah selesai tahun itu untuk bulan-bulan Hijriah itu di Dzulhijjah. Kemudian nanti itu masuk tahun baru Islam itu 1 Muharram atau yang bilang surah. Kalau udah pernah ngomong tua itu Muharram sih kok sabar surah. Yes, surah. Dari bahasa Asyura di bulan Muharram itu ada tanggal 10 Muharram yang orang mengenal dengan Asyura. Ya, dari Asyur bilang ke-10 maka jadi Asyura, maka orang-orang mengatakan surah. Tapi mudah-mudahan semuanya paham bulan Hijriah. Dia jangan cuma hafal Januari, Februari, tapi bulan Hijriah tidak hafal.
Bersurah apa ya? Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Mulud ya. Ibu ngomongin Mulud. Mulud apa? Rabiul Akhir. Ada sholat aja itu pakai terakhir. Jadi pertama itu bulan Hijriah, yang pertama itu Muharram atau Surah, oke? Kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, terakhir Dzulhijjah. Kok besok pusat komentar aktif? Misalnya aktif itu pun karena diaktif oleh 2 hari raya, maka namanya aktif. Wong Jawa kan enak banget ya. Sekarang saya beres sore karena bulan itu diaktif oleh 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka karena diaktif makanya Wong Jawa mau diaktif oleh 2 hari raya. Nah itu. Kalau bisa ya mulai sekarang yang masih bertanggung-tanggung ya, untuk biar nanti bulan Dzulhijjah ketika disunahkan itu berpuasa sudah bisa selesai. Cuman mulai 6 bulan bulan Rajab, terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh berpuasa juga untuk orang yang haid dan orang yang nifas. Wal istimta'u ma baina surati wa rukbah, dan juga tidak boleh istimta' ngalap senang di antara ma baina surati wa rukbah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu dari bulan sholat. As-sholatul khamsu fardhu 'ainin 'ala kulli mukallafin. Sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah hukumnya fardhu 'ain. Fardhu 'ain sifat usana. Jadi wajib bagi setiap orang mukallaf. Tidak kalau fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah itu sebagian melakukan, maka yang lain gugur wajib. Banyak contohnya sholat jenazah. Wong jenazah kok setahun lah masih membayangi, padahal orang muslim kalau membayangi ini dosa kan. Tapi ketika sebagian sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lain. Seandainya dia ada yang tidak melaksanakan, ini gugur kewajibannya karena sebagian sudah melaksanakan. Kemudian bukan umum dia mau membayangi jenazah, umum bukan dia yang boleh berantem, yang beruang berantem. Umumnya orang lama ya, tentang diumumkan jenazah ke musola atau ke masjid, mulai kan dari melatih. Tapi paling tidak yang ngerti, itu ngerti soal jenazah itu tidak ada hukum, kayak tidak semuanya takbir semuanya. Nah, dan paling tidak tahu. Ini untuk sholat 5 waktu itu hukumnya fardhu 'ain bagi